Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan para pemakalah sebagai bentuk nilai ujian akhir semester saya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi pertama, yaitu materi dinasti Fatimiyah. Sejarah kemunculan dinasti Fatimiyah muncul pada tahun 296 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 909 Masehi di Afrika. Dipimpin oleh Ubaidillah atau biasa disebut Al-Mahdi, keturunan Nabi Muhammad, dikenal awalnya sebagai dinasti Ubaidiyah. Abu Abdullah Asy-Syafi'i, pendukung setia keturunan Ismail, memainkan peran penting dalam berdirinya dinasti ini. Propagandis ulung yang mempengaruhi suku Barbar di Afrika Utara, terutama suku Kitama. Dinasti Fatimiyah satu-satunya dinasti Syiah, bersaing dan berkonflik dengan dinasti Sunni Abbasiyah di Baghdad. Keduanya berusaha mempertahankan dan memperluas wilayah serta pengaruhnya. Khalifah-khalifah dinasti Fatimiyah yang pertama ialah Al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mu'iz, dan Al-Aziz. Dan yang terakhir Al-Hakim, yang dimana Al-Mahdi adalah khalifah pertama. Al-Qaim, Al-Mu'iz, dan Al-Aziz yaitu khalifah yang mencapai kemajuan politik dan ekonomi. Sedangkan Khalifah Al-Hakim terkenal sebagai penguasa yang kejam. Dinasti Fatimiyah mengalami dua fase, konsolidasi dan parlementer, yaitu pada tahun 969 sampai dengan 1021 Masehi. Selanjutnya perang saudara dan perpecahan politik terjadi, memunculkan fraksi militer dan pembagian wilayah. Dinasti Fatimiyah mengalami dua fase. Masa kemajuan dinasti Fatimiyah, yang pertama ialah peran filsafat dan pendidikan. Pengembangan filsafat Yunani, terutama oleh kelompok Ikhwanus Sofa, diintegrasikan dengan pemikiran Syiah. Yang kedua ialah pusat keilmuan Darul Hikam, dibangun pada masa Al-Hakim, menyumbang pada kemajuan keilmuan dan perpustakaan. Yang ketiga ialah kontribusi ekonomi dan pertanian. Dinasti Fatimiyah mencapai kemakmuran ekonomi, membangun membangun pasar besar dan berbagai bangunan megah. Pertanian berkembang dengan strategi pengairan dan peningkatan produksi di daerah Sungai Nil. Kemunduran dan akhir dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran politik dan peperangan antar fraksi militer. Pada akhirnya Ayyubiyah mengambil alih kekuasaan setelah dinasti ini. Kita lanjut ke materi kedua, ialah dinasti Al-Murabitun. Dinasti Al-Murabitun berasal dari suku Sanhaja dan awalnya menempati ribat di mulut sungai Senegal. Pemimpin awal yaitu Yahya bin Ibrahim mengundang Abdullah bin Yasin untuk membina kaumnya dengan keagamaan yang baik. Abdullah bin Yasin membentuk perkumpulan yang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Yahya bin Umar. Pertempuran di Zallaqah pada 1086 Masehi melibatkan pasukan Islam melawan Raja Alfonso VI di Castilla, dimenangkan oleh Yusuf bin Tashfin. Setelah kematian Yusuf bin Tashfin, pemerintahan dilanjutkan oleh Abu Yusuf bin Tashfin dan Ali bin Yusuf. Kemunduran dan runtuhnya dinasti Al-Murabitun. Yang pertama ialah faktor-faktor kemunduran melibatkan ketidaksiplinan tentara, perubahan gaya hidup, dan kontra yang tidak efektif dengan peradaban lain. Yang kedua ialah dinasti Al-Murabitun mengalami kehancuran pada tahun 541 Hijriah, dikalahkan oleh dinasti Al-Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mun'im. Yang materi dinasti selanjutnya adalah dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun bermula dari gerakan agama politik Ibnu Tumar, seorang Barbar penganut Asy'ariyah. Ibnu Tumar menentang mazhab Maliki dan memerangi paham tajsim. Masa kejayaan dan peluasan wilayah dinasti Al-Muwahhidun. Yang pertama ialah kemenangan dinasti Al-Muwahhidun di Maroko, Andalusia, dan Spanyol. Yang kedua,
Abdul Al-Mukmin bin Ali Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin berhasil merebut daerah-daerah penting. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Al-Muwahhidun yang pertama ialah kondisi membentuk setelah kematian Muhammad Al-Nasir, pemimpin terakhir yang kuat. Faktor-faktor kemunduran melibatkan perebutan tahta, kelemahan kontrol terhadap penguasa daerah, dan pecahnya disiplin. Yang kedua ialah pemberontakan di Maghrib dan Spanyol, dan adanya perselisihan di dalam kelompok Al-Muwahhidun sendiri. Yang ketiga ialah dinasti Al-Muwahhidun akhirnya hancur dan Bani Marrin menggantikannya di wilayah tersebut. Materi selanjutnya ialah Perang Salib. Sebab terjadinya Perang Salib yaitu pertentangan agama, suku, bangsa, dan bahasa antara orang Kristen Eropa dan Muslim di Asia. Reaksi orang Kristen terhadap serangan Muslim terhadap wilayah Kristen termasuk Spanyol dan Sisilia, gaya hidup nomadan dan militeristik suku-suku Teotonik Jerman yang merusak makam suci gereja. Pembagian Perang Salib. Yang pertama ialah periode penaklukan, yaitu pada tahun 1095 sampai dengan 1144. Ekspedisi pertama dipimpin oleh Pierre Renite berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099. Yang kedua ialah reaksi umat Islam, yaitu perlawanan umat Islam dipimpin oleh pahlawan seperti Sajar ad-Dur. Yang ketiga, periode perang sipil, perang kecil antara dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamluk berakhir pada 1291 dengan kehilangan tanah oleh tentara salib. Akibat perang salib ialah yang pertama, interaksi budaya barat dan timur lebih menguntungkan barat. Yang kedua, Islam memberikan kontribusi pada sains, pengobatan, dan arsitektur selama perang salib. Yang ketiga, pertumbuhan perdagangan membawa barang baru ke Eropa. Yang keempat, jatuhnya kekaisaran Bizantium setelah serangan tentara salib pada 1204 Masehi. Yang kelima, efek buruk terlokalisir pada dunia Islam meninggalkan bekas persamaan antara bangsa Frank dan tentara salib. Yang keenam, persepsi negatif dunia Islam terhadap perang salib sebagai pembantaian kejam oleh kaum Kristen Eropa. Materi selanjutnya adalah dinasti Mamluk. Mamluk berarti budak yang dibeli dan dididik untuk menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Mamluk berasal dari kelompok yang awalnya ditawan oleh dinasti Ayyubiyah. Sajar ad-Dur, Janda al-Malik al-Saleh memainkan peran penting dalam membentuk kekuasaan Mamluk. Pembagian dinasti Mamluk yang pertama ialah Mamluk dibagi menjadi dua periode, Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Yang kedua, Mamluk Bahri berasal dari Kipchak, Mongol, dan Kurdi, sementara Mamluk Burji berasal dari etnik Sachuse. Masa kemajuan dinasti Mamluk, yaitu pada bidang ekonomi yang pertama ialah Mamluk membuka jalur perdagangan dengan Perancis dan Italia, memperluas rute yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah. Yang kedua, Kairo sebagai pusat perdagangan antar Asia dan Eropa menjadi strategis, terhubung dengan jalur Laut Merah, Laut Tengah, dan Eropa. Yang ketiga, kemajuan ekonomi didukung oleh pertanian yang meningkat, jaringan transportasi, dan angkatan laut Mamluk yang tangguh. Yang kedua, pada bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, Mesir menjadi tempat perlindungan bagi ilmuwan-ilmuwan dari Baghdad setelah serangan Mongol. Yang kedua, kemajuan ilmu seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Yang ketiga, pencapaian besar di bidang arsitektur dengan pembangunan sekolah, masjid, rumah sakit, museum, dan lainnya. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Mamluk yang pertama ialah kemunduran mulai terjadi saat transisi dari Mamluk Bahri ke Mamluk Burji pada tahun 1382. Yang kedua, faktor internal seperti kepemimpinan yang lemah dan gaya hidup mewah sultan-sultan. Yang ketiga, korupsi merajalela, monopoli ekonomi, dan perilaku buruk mempercepat kemunduran. Dan yang terakhir, faktor eksternal seperti kurangnya perhatian terhadap urusan luar negeri membuat Mamluk rentan terhadap serangan musuh.
Masa kejayaan dinasti Mamluk. Yang pertama ya, sistem pemerintahan bersifat oligarki militer dengan kompetisi antar amir untuk menjadi sultan. Selanjutnya, kemajuan terjadi dalam bidang militer di mana keberanian, kemurahan hati, dan keterampilan taktik perang berkuda ditekankan. Selanjutnya, produksi buku mengenai ilmu militer berkembang pesat pada masa dinasti Al-Mamluk. Dinasti Mamluk menyumbang keemasan Islam melalui berbagai kemajuan dalam bidang militer, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Dan yang terakhir, puncak kejayaan terjadi pada masa Mamluk Bahri di bawah kepemimpinan Baybars, namun kemudian mengalami kemunduran dan keruntuhan. Materi selanjutnya ialah kerajaan Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Kita masuk ke pembahasan kerajaan Utsmani. Sejarah berdirinya kerajaan Utsmani dibentuk oleh bangsa Turki Oghuz yang dipimpin oleh Ertugrul. Ertugrul mengabdikan diri kepada Sultan Saljuk Rum, berperang melawan Bizantium. Utsman I menyatakan kemerdekaan setelah serangan Mongol dan menjadi pemimpin pertama. Para khalifah Utsmani yaitu Utsman I hingga Sulaiman I Al-Kanuni. Masa kemajuannya yang pertama ialah kekuatan militer dan organisasi pada masa Sultan Orkan. Yang kedua, kemajuan dalam bidang kebudayaan pada abad ke-16, 17, dan 18. Yang ketiga, puncak kegemilangan saat menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dan kemundurannya yaitu faktor internal, luas wilayah, buruknya sistem pemerintahan, ketidaksesuaian agama. Yang kedua, faktor eksternal, gerakan nasionalisme, dan melemahnya militer. Kerajaan Safawi. Safawi berasal dari tarekat Safawiyah di Ardabil. Ismail I memproklamasikan diri sebagai raja pertama pada tahun 1500 Masehi, 1501 Masehi. Perang melawan Utsmani terjadi pada tahun 1514 Masehi di Chaldiran. Pada khalifahnya yaitu Abbas I hingga Abbas III. Kemajuannya yang pertama, pemulihan politik oleh Abbas I, pembenahan administrasi, pemindahan ibu kota, dan pemindahan ibu kota ke Isfahan. Yang selanjutnya yaitu penaklukan wilayah dan kemajuan ekonomi. Faktor kemundurannya dinasti Safawi ialah konflik dengan Utsmani, Faktor kemundurannya yaitu konflik dengan Utsmani, dekadensi moral, pasukan Gulbam tidak bersemangat. Yang selanjutnya ialah kerajaan Mughal, didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi, hubungan dengan kerajaan Mughal. Para khalifahnya yaitu Jehangir, Syekh Jehan, dan Aurangzeb. Kemajuannya yaitu pada bidang politik terkendali pada masa Akbar. Pertanian, perdagangan, pajak, dan industri berkembang, dan kemajuan seni dan arsitektur. Dan faktor kemundurannya yaitu pada abad ke-18, kemunduran politik dan perang dengan Inggris. Materi terakhir ialah Islam di Indonesia. Islam di Indonesia tumbuh sejak abad 1-5 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 7-8 Masehi, bersaing dengan kekuasaan Hindu Jawa. Pedagang dan mubalik muslim membentuk komunitas Islam, menyebarkan toleransi dan persamaan derajat. Kelemahan Sriwijaya dimanfaatkan oleh pedagang muslim, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka. Islam masuk ke Indonesia disebabkan oleh yang pertama ialah Islam masuk melalui jalur perdagangan, yaitu Selat Malaka, Samudra, dan lain-lain, pernikahan, pendidikan, dan alkulturasi budaya. Yang kedua, jalur pernikahan, khususnya dengan saudagar kaya, berperan penting dalam penyebaran Islam. Yang ketiga, pedagang muslim dan para dai memainkan peran kunci dalam menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan dan pendidikan. Sebab-sebab Islam mudah diterima masyarakat yaitu yang pertama, ajaran Islam disampaikan dengan cara sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menakutkan. Yang kedua, Islam menolak sistem kasta, menyatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, akulturasi budaya termasuk melalui wayang membantu Islam diterima baik oleh masyarakat. Dengan demikian, perkembangan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor politik, perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Ajaran Islam yang sederhana dan nilai-nilai egaliter menjadi faktor kunci dalam penerimaan agama ini oleh masyarakat setempat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.